Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anak semua, selamat pagi, selamat siang, dimanapun kalian berada. Semoga tetap bisa belajar meskipun hanya lewat online. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Amin, atau bisa Papa Amin. Pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, saya mengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada kelas 12, baik 12 IPA, 12 IPS, maupun 12 Agama. Baik, langsung saja untuk bab pertama. Pada bab pertama ini, kita akan belajar bersama mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Pada bab pertama ini ada 4 poin pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yakni situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Yang kedua, jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga, strategi dakwah Islam di Indonesia. Dan yang keempat, fase penyebaran Islam di Indonesia. Di dalam situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam, juga ada 4 subbab. Yang pertama yakni letak, kemudian agama dan kepercayaan, yang ketiga politik dan pemerintahan, yang keempat perekonomian dan perindustrian. Baik, yang pertama letak Indonesia. Sudah kita ketahui bersama bahwa letak astronomi Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian letak geografis Indonesia sendiri berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian untuk iklim di Indonesia ada 2 iklim, yakni iklim kemarau dan penghujan, yang disebabkan karena beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadi penghubung jalur perdagangan Asia, terutama Tiongkok dan India. Nah, karena inilah nanti yang menjadi awal sebab jalur masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin dulu namanya bukan Indonesia, tapi Nusantara. Karena Islam hadir di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Selanjutnya agama dan kepercayaan. Sebelum datangnya Islam ke Indonesia, penduduk Indonesia sudah memiliki beberapa kepercayaan. Di antaranya kepercayaan animisme atau kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian kepercayaan dinamisme, yakni kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Sedangkan agama yang dianut sebelum Islam datang yakni ada agama Hindu dan Buddha, yang terbukti banyak sekali kerajaan-kerajaan Hindu atau Buddha seperti kerajaan Majapahit dan lain sebagainya. Nah, kepercayaan ini juga sangat kuat dan mengakar di hati masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat Jawa. Sebagai contoh, ketika kita mengadakan suatu acara mungkin pasti akan ada sedikit embel-embel adat. Nah, itu disebabkan karena Islam masuk di Indonesia tidak menghilangkan budaya, tapi mengganti budaya yang syirik atau musyrik diganti dengan budaya Islami. Selanjutnya politik dan pemerintahan. Sebelum Islam datang ke Indonesia, bangsa Indonesia telah mengenal politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk. Kemudian
adanya prasasti yang ditemukan pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian juga ada prasasti dari kerajaan Kutai tentang gambaran sistem politik dan pemerintahan pada masa itu. Yang ketiga, adanya kitab Negara Kertagama karangan Empu Sutasoma yang menggambarkan mengenai sosial budaya, politik, dan ekonomi pada masa kerajaan Majapahit. Jadi sebelum masuknya Islam ke Indonesia, politik dan pemerintahan sudah ada, terbukti dari beberapa prasasti tadi dan juga adanya kitab Negara Kertagama. Selanjutnya, perekonomian dan perindustrian. Perekonomian Indonesia tergantung sekali pada sektor pertanian dan perdagangan, atau biasa juga mengambil upeti atau pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat. Aktivitas perdagangan diwarnai dengan kedatangan para pedagang asing seperti dari Champa, Hamar, Thailand, Burma, Sri Lanka, dan India. Nah, dari perdagangan ini nanti akan menjadi jalur masuknya Islam ke Indonesia, menjadi cikal bakal. Kemudian pada tahun 1249 Masehi, jalur perdagangan di Indonesia dibuka, jalur perdagangan Tiongkok. Nah, sedangkan dalam bidang perindustrian sudah ada juga pada waktu itu ada industri rumah tangga, juga ada industri kerajinan, dan juga ada industri logam. Nanti akan dibuktikan dengan munculnya beberapa ahli seperti undagi lancam, undagi batu, undagi pengarung, undagi kayu, undagi rumah, dan juga muncullah beberapa pandai. Ada pandai emas, pandai besi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan sastra dan kesusastraan. Sebelum Islam masuk, sastra dan kesusastraan sudah berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Dibuktikan adanya sastra Jawa. Kemudian di abad 10 juga adanya Mahabharata dan Ramayana. Kemudian dibuktikan dengan adanya cerita Pahyang, cerita Paparaton, Sutasoma, Negara Kertagama, Arjuna Wiwaha, dan lain sebagainya. Poin yang kedua yakni jalur masuknya Islam di Indonesia. Di sini ada 4 jalur atau 4 teori yang mengemukakan jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat atau dari India, kemudian teori Mekah dari Arab, ada teori Persia dari Iran, kemudian ada teori Tiongkok atau dari Cina. Teori yang pertama yakni teori Gujarat atau teori India. Yang mengemukakan teori tersebut adalah Snobhar Raju, yang kemudian mengemukakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13. Teori ini berpendapat bahwa masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan antara Indonesia dengan Cambay atau Gujarat. Kemudian dasar-dasar dari teori tersebut, yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India yang telah lama terjalin. Dan yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai atau Malik As-Soleh pada tahun 1297 Masehi yang bercorak khas Gujarat. Selanjutnya teori yang kedua yakni teori Mekah atau teori Arab yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Haji Abdullah Malik Harim Amrullah atau biasa dikenal dengan Hamka. Juga dikemukakan oleh Van Leur dan juga Dewi Arnold. Dalam teori Mekah ini mengemukakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7. Teori ini juga berpendapat bahwa masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir.
Jadi teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk di Indonesia dibawa langsung oleh orang Arab. Selanjutnya dasar-dasar dari teori Arab ini. Yang pertama, berdasarkan berita Tiongkok adanya perkampungan Islam atau orang Arab sekitar tahun 674 Masehi. Kemudian adanya kerajaan Samudra Pasai yang menganut aliran mazhab Syafi'i. Nah, pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Nah, itu menjadi salah satu dasar teori Arab mengemukakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh orang Arab sendiri. Selanjutnya, Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang langsung berasal dari Mesir. Selanjutnya, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di lereng daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, teori yang ketiga, yakni teori Persia atau teori dari Iran. Yang pertama, dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jayadiningrat bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13. Teori ini berpendapat bahwa adanya kesamaan antara budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Dasar-dasar teori ini diantaranya ditemukannya ukiran atau kaligrafi pada makam Maulana Malik Ibrahim sekitar tahun 1419 Masehi di Gresik yang coraknya mirip dengan Persia. Selanjutnya adanya perkampungan lerem atau leran di Giri, Gresik. Selanjutnya, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi. Yang keempat, adanya peringatan Hari Asyura atau 10 Muharram yang dilakukan pada tanggal yang sama antara di Indonesia dengan di Persia. Mungkin kalau kita di Jawa biasanya ada buat bubur suroh kalau ada peringatan 10 Muharram. Selanjutnya teori yang terakhir yakni teori Tiongkok atau teori Cina. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini berpendapat bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, berasal dari para perantau atau pedagang Tiongkok. Selanjutnya yang mendasari teori ini adalah pada abad ke-7 Masehi di daerah pesisir bagian barat Pulau Sumatera terdapat sejumlah pemukiman Islam. Kemudian banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang ada di Indonesia. Nah, baik dari keempat teori tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Namun, teori yang terkuat adalah berasal dari teori Arab. Hal ini ditegaskan dalam seminar sejarah Indonesia yang berlangsung di Medan pada tahun 1963, yang dikukuhkan lagi dalam seminar sejarah Islam di Banda Aceh pada tahun 1978. Bahwa dapat disimpulkan, agama Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-1 Hijriah, langsung dari tanah Arab. Daerah yang pertama kali menerima Islam di Indonesia adalah daerah Aceh. Nah, berawal dari situlah Islam mulai menyebar ke berbagai pelosok Indonesia, yakni di wilayah-wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan seluruh kepulauan Maluku, serta dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Dari sini lalu muncullah sebutan bahwa Aceh merupakan serambi Mekah. Nah, karena wilayah Indonesia yang pertama menerima ajaran Islam dari Mekah, yakni daerah Aceh. Mungkin ini sedikit pembahasan kita pada pagi siang hari ini. 2 subbab dulu mengenai situasi dan kondisi Indonesia sebelum datang Islam dan juga jalur masuknya Islam di Indonesia. Saya harap anak-anak bisa mencatat rangkuman yang ada di PowerPoint di buku tulis masing-masing sebagai bahan untuk belajar. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar lagi
bersama di sekolah. Demikian materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.